Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana minal 'adami ilal wujud. Asyhadu an la ilaha illallah al-ilahul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-amiru bil jud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil maut. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara musliman seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Kamis ba'da maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah Kampung Setu yang seluruhnya tanpa kecuali dan tanpa disebutkan namanya satu persatu, yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita dan keluarga kita masih diberi nikmat umur, sehingga sampai saat ini kita masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana. Dan malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 19 di bulan Jumadil Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 November 2024. Dan taklim rutin kita malam ini adalah merupakan taklim rutin pertemuan yang ke-457. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kita suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat, juga dengan pembacaan zikir jalalah yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita. Dan sekaligus kita doakan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun sahabat kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga dengan barokah Fatihah dan salawat yang akan kita baca, yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, disehatkan kembali seperti sedia kala, sehingga
sehingga dapat beraktivitas kembali di dalam kehidupannya sehari-hari, diberikan kesehatan yang barokah. Betul kaliyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
setiap kita sebagai orang mukmin sangat mengharapkan, mendambakan kebahagiaan baik di dunia sekarang ini maupun nanti di alam akhirat. Jadi kan kita ingin bahagia dunia akhirat, bukan hanya sekedar bahagia di dunia, akan tetapi di akhirat celaka, sengsara, menderita di dalam neraka. Namun yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita dambakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya kita ingin oleh Allah dijadikan termasuk ke dalam golongan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sa'idun fid dunya, bahagia di dunia, wa sa'idun fil akhirah, dan bahagia di akhirat. Dunia akhirat kita ingin bahagia. Kalau hanya sekedar bahagia di dunia, harta berlimpah ruah, brok dipantok, bruk dijuru, ngalayah di tengah imam, uang banyak berlipat-lipat, rumah mewah, gedung bertingkat, mobil banyak serba mengkilat, istri 4, segala kebutuhan, segala keperluan terpenuhi dengan mudah karena hartanya banyak, tapi meninggalkan ibadah, banyak berbuat dosa, banyak meninggalkan perintah Allah, sehingga di akhirat mendapatkan azab Allah, sengsara, menderita. Buat apa? Kalau seperti ini, kalau hanya bahagia di dunia, tapi di akhirat celaka. Yang kita inginkan adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia dan ada doanya. Bapak pernah enggak baca doa memohon kepada Allah minta bahagia di dunia dan di akhirat? Kalau doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kalau kita tahu artinya, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di alam dunia, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati, dan di alam akhirat, hasanatan, kebaikan, wa qina, dan peliharalah kami, lindungilah kami adzabannar, dari azab neraka. Itu doa isinya minta kebaikan di dunia dan di akhirat, dan dijaga dari api neraka. Nah, ada lagi doa minta bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kita jangan hanya minta kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah, akan tetapi juga kita minta bahagia dunia akhirat. Gimana doanya? Doanya begini: Allahumma ja'alna minas su'ada'i fid dunya wal akhirah. Pendek doanya. Apa katanya doanya? Udah ketangkep belum? Belum. Jangan-jangan ngelamun nih, gak konsen. Doanya Allahumma ja'alna minas su'ada'i fid dunya wal akhirah. Allahumma, ya Allah, ij'alna, jadikanlah kami, minas su'ada'i, termasuk orang-orang yang bahagia, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Allahumma ja'alna minas su'ada'i fid dunya wal akhirah. Pakai ain, minas su'ada'i, minas su'ada'i, dari sa'idun, sa'idani, su'ada'u, itu jamak taksir dari
kalimat sa'idun artinya bahagia. Jadi minas su'ada, bukan suhada, beda. Kalau suhada artinya orang-orang yang mati syahid. Itu pakai H besar, suhada. Ini bukan pakai H, pakai ain, su'ada. 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 Allahumma ja'alna minas su'ada'i fid dunya wal akhirah. Artinya, ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kita minta ingin bahagia dunia akhirat. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doa ada dalam Quran. Dalam surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah, juz yang kedua, ayatnya ayat 201. Kalau Bapak buka surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 201, pasti ketemu ayat yang berbunyi wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu ada di Quran. Surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 201. Bahkan doa itu juga ada dalam hadis. Dan itu termasuk doa yang sering dibaca oleh Rasulullah. Rasulullah itu suka kepada doa yang singkat tapi padat. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berdoa banyak, boleh. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, Allah semakin suka kepada kita. Allah memandang kita, oh ini hambaku lagi merengek-rengek meminta kepadaku. Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. Karena kita banyak memohon. Kita banyak memohon kepada Allah, itu menunjukkan bahwa kita itu lemah. La haula wala quwwata. Tiada daya dan tiada kekuatan. Makanya kita memohon kepada Allah. Nah, ketika kita banyak berdoa kepada Allah, Allah senang kepada kita. Dan berdoa termasuk ibadah lisan yang paling disukai oleh Allah setelah berzikir dan setelah membaca Quran. Kan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 295 dikatakan, "Falaisa ba'da tilawati min kitabillah ta'ala azza wa jalla ibadatun tu'da bi lisani afdalu min dzikrillah ta'ala wa rabbil hajati bil adiyati ila Allahil khalisah." Ibadah sunnah yang dilakukan dengan lisan yang paling afdol ada 3. Pertama, membaca Quran. Yang kedua, berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, berdoa. Itu ada keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang terkenal dengan nama Imam Ghazali. Nah, para jamaah, ternyata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu adalah salah satu doa yang sering, yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, karena aksaru doain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau dalam hadis menggunakan kalimat Allahumma. Tapi kalau dalam Quran menggunakan kalimat Rabbana. Artinya kita harus tahu, jangan sampai ketika kita mendengar ada orang membaca Allahumma atina, sama kita disalahkan. Ternyata tidak salah, ternyata bukan salah, ternyata kita yang belum tahu. Dalam hadis bunyinya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dalam hadis. Tapi kalau dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik Allah
maupun Rabbana sama. Kalau Allahumma artinya ya Allah. Kalau Rabbana artinya ya Tuhan kami. Silakan mau ya Allah mau ya Tuhan kami sama baik. Ulah, kamu salah baca Allahumma atina. Salah yang benar Rabbana. Ternyata bukan salah, ternyata kamu yang belum tahu hadisnya. Jadi jangan cepat-cepat menyalahkan orang kalau kita belum tahu. Ya, mendingan kita pura-pura nanya aja dulu. Setahu saya, kebanyakan orang bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Kok kamu bacanya Allahumma? Kalau boleh tahu, itu dari mana keterangannya? Nah, itu dengan nanya. Jangan ujuk, salah kamu, jangan gampang nyalahin orang kalau kita belum tahu. Ternyata kita yang belum tahu. Gitu. Kayak orang buta. Ada 3 orang buta. Yang satu megang kaki gajah, yang satu megang telinga gajah, yang satu megang apa nyamuk? Yang panjang tuh. Belalai. Kata yang satu, kata yang megang kakinya, gajah itu besar seperti pohon kelapa. Karena yang dia pegang kakinya besar. Tidak, gajah itu lebar seperti kipas angin, seperti nyiru. Karena yang pegang telinganya. Padahal semuanya benar, karena megangnya beda-beda. Gitu. Jadi wawasan kita harus luas, gitu maksudnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena begini, kalau kita perhatikan umat manusia sealam dunia, di seantero dunia, di seluruh berbagai belahan dunia, di seluruh penjuru dunia, secara global, secara universal, secara menyeluruh, itu terbagi ke dalam 4 golongan. Nah, mudah-mudahan kita ada di golongan is the best, di golongan yang terbaik, yaitu golongan depes, golongan yang pertama depes. Lain dempes, ai dempes mah eta kasur, geus mang tahun-tahun, katihan ke obrolan, ke dipoe-poe, dempes eta plek. Dempes bukan dempes, bukan tempes, bukan. Dempes. Nah, jadi secara menyeluruh manusia sealam dunia terbagi 4 golongan. Golongan pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama ini. Depes. Golongan yang kedua, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan celaka di akhir. Di dunia bahagia, segala kebutuhan terpenuhi, hidup kaya raya, hartanya di mana-mana, tapi kafir, ingkar kepada Allah. Di akhirat dibakar di neraka untuk selama-lama. Nah, ini golongan kedua. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil. Di dunia bahagia, tapi di akhirat celaka, sengsara menderita selama-lamanya. Oleh Allah dijadikan bahan bakar api neraka, dibakar di neraka untuk selama-lamanya, tidak ada senangnya. Nauzubillah min. Nah, kira-kira kita pengen golongan pertama, kita yang golongan kedua nih? Pertama. Oh, pasti pertama. Golongan yang ketiga, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Contoh, Nabi Isa itu nabi termiskin. Dari 124.000 nabi yang paling termiskin Nabi Isa. Contoh, selain Nabi Isa, Nabi Ayub 18 tahun dikasih sakit, tapi tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan ibadah.
18 tahun dikasih sakit, sengsara hidupnya di dunia, tapi di akhirat dia akan masuk surga. Nah ini golongan ketiga. Di dunia hidupnya miskin, bapak, sehari makan, sehari tidak, kadang-kadang pagi makan, sore tidak, namun tidak berani meninggalkan ibadah, tetap menjaga sholat, tetap baca Quran, bulan Ramadan datang tetap puasa walaupun miskin, tapi tetap tekun beribadah kepada Allah. Di dunia sengsara, menderita karena hidupnya miskin, tapi oleh karena beribadah kepada Allah rajin, di akhirat oleh Allah dibahagiakan di dalam surga. Nah ini golongan ketiga, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Nah golongan yang keempat yang parah nih. Ini golongan keempat parah banget nih. Ya kita berlindung kepada Allah dari golongan keempat. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami termasuk golongan yang keempat. Golongan yang keempat adalah syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, menderita di dunia, dan sengsara menderita di akhir. Di dunia hidupnya belangsa, ninggalin ibadah. Sudahlah miskin, sudahlah melarat, hidupnya susah, udah sholat deh. Kita cilaka 12 gitu. Sudah hidupnya miskin, melarat, susah, berani meninggalkan sholat, tidak mau beribadah. Orang-orang ngaji, dia tidak mau ngaji. Jadi hidupnya tak kabur, sombong, nggak tahu diri. Ini, naudzubillah min. Sudahlah di dunia belangsa, ninggalin ibadah, pas mati di akhirat masuk neraka. Kapan mau bahagianya? Nah kira-kira kita pengen masuk golongan pertama, kedua, ketiga, keempat nih. Pertama dong, pakai dong. Nah doanya yang tadi, selain kita berusaha, berjuang, memposisikan diri kita agar berada di golongan yang pertama, juga sandaran vertikal kita memohon kepada Allah. Kita jangan terlalu pede mengandalkan kemampuan kita, sebab hakikatnya kita adalah la haula wala quwata illa billah. Hakikatnya kita ini tidak bisa apa-apa. Termasuk malam ini kita bisa duduk di sini, ini karena ada pertolongan Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, nggak bakalan. Walaupun rumahnya dekat nggak bakalan. Kalau nggak ada pertolongan Allah, ini kita harus bersyukur dapat pertolongan Allah, bisa duduk di pengajian, di taman surga yang ada di dunia. Ini pertolongan Allah. Jangan duduk di sini, kalau nggak ada pertolongan Allah, kita mengedipkan mata aja nggak bisa, nggak bisa. Ini siapa yang mengedipkan mata kita? Kita bukan. Bukan, hakikatnya Allah. Masya Allah. Bernapas itu dari Allah. Bernapas. Coba sama Allah napasnya di stop atau diberi bengek kalau ya. Sabulan. Emang enak. Oh enggak. Maka bersyukur, mumpung dikasih sehat, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Sebab kita nggak akan selamanya sehat, pasti akan sakit. Ujung-ujungnya mati. Manfaatkan mumpung masih dikasih sehat, dikasih umur, manfaatkan. Masih ada kesempatan untuk beribadah sebelum terlambat. Kalau sudah sakarat, kita ingin beribadah terlambat. Ketika sakarat, hati kita ingin ke masjid, hati kita ingin terlambat, cuma ingin dalam hati tapi nggak bisa apa-apa. Karena sedang sakarat. Dan kita pasti semuanya akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun pekerjaan kita, siapapun kita, pasti satu saat kita akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Ketika sakarat kita bukan siapa-siapa. Mana pangkatmu? Mana bintang 4? Tidak ada apa-apanya. Kita tak boleh sombong sama Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun, melainkan supaya seluruh jin, seluruh manusia beribadah kepada aku, kata Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, selain kita berjuang, berusaha, berikhtiar memposisikan diri kita agar berada di golongan yang pertama, yaitu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia akhir, juga sandaran ketika kita berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi. Masih ingat yang tadi? Minta bahagia dunia akhirat yang tadi. Masih ingat? Yang barusan. Tadi yang di awal. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu mana kata ya atuh. Modul itu. Tadi di awal sudah saya sampaikan, Allahumma ja'alna minas su'ada'i fid dunya wal akhirah. Pakai ain, su'ada'i, su'ada dari sa'idun. Allahumma ja'alna minas su'ada'i fid dunya wal akhirah. Artinya, ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Minta sama Allah, karena Allah tidak akan memberi kalau kita tidak pernah minta. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan bagimu doamu. Cuma kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi, kata Rasulullah, kalau kalian berdoa kepada Allah, maka harus dipenuhi keyakinan 100% bahwa doa kita dijabah oleh Allah. Ini harus yakin. Karena dalam hadis qudsi Allah pernah mengatakan begini, pernah berfirman, ana inda dzanni abdi bi. Aku, kata Allah, bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Bagaimana keyakinan hambaku kepadaku. Jadi kita harus banyak husnudzon sama Allah, berprasangka baik sama Allah. Ketika kita berdoa, husnudzon sama Allah, punya prasangka baik sama Allah, bahwa doa saya pasti diijabah oleh Allah, begitu. Karena Allah bagaimana prasangka kita. Nah, ketika kita berdoa mempunyai sangkaan, doa saya nggak bakal diijabah, ya udah nggak diijabah oleh Allah. Karena belum apa-apa udah berprasangka buruk sama Allah. Nah, di ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Rasulullah, berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin bahwa doa kalian akan diijabah oleh Allah. Dan sebenarnya seluruh doa diijabah. Cuma kategori diijabah doa terbagi 3. Kita jangan sampai salah paham. Jangan sampai, ya Allah, kan saya sering berdoa minta rezeki yang banyak, tapi kok hidup susah banget, miskin banget. Berarti gak diijabah doa saya. Awas, jangan sampai kita berprasangka buruk sama Allah. Kategori diijabah doa itu ada 3. Pertama, kontan. Itu doanya para nabi, doanya para rasul, doanya para kekasih Allah, doanya para waliullah. Itu kalau berdoa diijabah kontan. Saucap nyata saat itu betul. Kita mau bukan nabi. Lah Nabi Ibrahim aja itu berdoa minta anak sama Allah, minta keturunan sama Allah, 80 tahun baru diijabah. Itu selevel Nabi Ibrahim. Minta dikaruniai anak yang soleh, 80 tahun baru dijabah, yaitu dikasih anak Nabi Ishak. Udah gitu disuruh sembelih lagi. Itu udah 80 tahun itu. Itu selevel Nabi loh. Apalagi kita banyak dosa. Masya Allah. Yang kedua, kategori doa diijabah itu yang kedua, doa kita diganti oleh Allah yang lebih tahu tentang kehidupan kita. Ada kalanya orang minta panjang umur, minta kaya, minta panjang umur, minta kaya. Allahumma aghnini
Ya, Allahumma ya ghaniyamu min adini bihalali dan seterusnya lah. Biasa dibaca setelah sholat Jumat ya. Minta kaya, minta kaya. Nah, orang yang berdoa minta kaya, dia tidak tahu kalau umurnya tinggal 1 hari lagi besok. Yang tahu siapa coba? Kalau dia umurnya tinggal 1 hari lagi besok, yang tahu siapa coba? Allah. Dia sendiri nggak tahu. Kata Allah, kalau aku penuhi permintaanmu, kamu jadi orang kaya. Kamu jadi orang kaya cuma 1 hari besok doang. Cuma hari ini aja bisa kamu mati. Udah, oleh karena aku sayang sama kamu, aku ganti. Ditambah umur 10 tahun lagi. Tuh. Tapi tetap kamu hidup begini. Tapi beribadah. Kita nggak tahu. Itu Allah yang ngatur. Allah yang maha tahu tentang kehidupan kita. Itu kategori doa dijabah. Cuma diganti yang lebih baik untuk kita. Mau nggak kira-kira kita minta kaya, terus dijabah besok tabrakan mati, mau nggak? Ayo. Buat apa? Yang ketiga, kategori dijabah doa itu ditangguhkan nanti di akhirat. Kita diuji dulu, sabar nggak ibadah. Kan ada riwayat orang dulu, ya berdoa ingin dijabah, ingin kaya. Akhirnya kata Allah, hei malaikat, sebenarnya orang ini sudah aku bangunkan istana megah di surga, tapi dia minta kaya di dunia. Udah kata Allah, ambil sedikit aja lantainya, lantai bangunan istana yang sudah ambil sedikit, kasih buat dia, jadi kaya dia. Baru lantainya doang itu. Pas begitu dia masuk surga, ya Allah, kok ini istana saya lantainya copot sedikit ini. Kan dulu kamu dia minta kaya. Nah begitu. Jadi kategori doa dijabah nanti 3. 1 Nah, itu doanya para nabi, para rasul, para wali, para kekasih Allah. Yang kedua, diganti dengan yang lebih baik untuk kita, karena Allah lebih tahu tentang kita. Yang ketiga, ditangguhkan nanti di akhirat. Yuk kita baca doa yang tadi, doa minta bahagia dunia dan akhirat. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minas syuhada'i fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna minas syuhada'i fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna minas syuhada'i fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Itu doa singkat tapi padat. Dan Rasulullah suka kepada doa yang singkat padat. Singkat itu, Allahumma ja'alna minas syuhada'i fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang bahagia dunia dan akhirat. Demikian taklim kita malam ini. Oleh karena sudah masuk waktu isya, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu di taman surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga ahli guru kita, semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah dikasih umur yang barokah, kesehatan yang barokah, harta yang barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang barokah, yang soleh dan solehah, usaha yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Rabbana
waj'alna mubarakin aina ma kunna. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkati di mana saja kami berada. Amin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.